Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Iwin. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Sebelum belajar, berdoa dulu ya. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dan selalu semangat belajar. Tujuan pembelajaran kali ini 1. Mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan buatan. 2. Menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia. 3. Memahami kondisi iklim di Indonesia. 4. Mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. 5. Mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6. Menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Coba perhatikan gambar ini. Manakah yang merupakan kenampakan alam dan mana yang merupakan kenampakan buatan? Nah, kenampakan alam nampak pada gambar di atas adalah gunung, sungai, dan danau. Kenampakan buatannya yaitu waduk atau bendungan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Coba kita lihat bentang alam Pulau Jawa. Ada pantai Pangandaran, Laut Jawa, dataran rendah Surakarta, Gunung Merapi, dan lain-lain. Selanjutnya bentang alam Pulau Sumatera. Ada Pantai Iboi, ada Laut Indonesia, ada dataran rendah Singkil, kemudian ada Gunung Merapi, dan lain-lain. Kemudian bentang alam Pulau Kalimantan. Ada Pantai Kakaban, ada Laut Jawa, kemudian dataran rendah Kuala Kapuas, ada Gunung Palung, dan lain-lain. Bentang alam Pulau Sulawesi. Ada Pantai Likupang, kemudian ada dataran rendah, dan ada Gunung Mahawu, dan lain-lain. Selanjutnya, bentang alam Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Pantai Kuta, kemudian dataran rendah Lombok, ada Gunung Rinjani, dan lain-lain. Kondisi atau bentang alam Pulau Papua dan Maluku. Ada Pantai Raja Ampat, kemudian ada Laut Banda, ada dataran rendah pesisir Arafura, kemudian ada Gunung Jaya, dan lain-lain. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim sendiri adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suatu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut, yaitu ada iklim laut dan iklim panas. Selanjutnya, kalian baca bacaan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, kemudian tuliskan ide pokok tiap-tiap paragrafnya pada buku tugasmu.
Nah, ini ada persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan yang meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, dan Indo-Australian yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna Indonesia bagian barat, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Fauna Indonesia bagian tengah mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Ini ada penerapan nilai Pancasila. Sila pertama yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadatan. Sila yang kedua, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila ketiga, menjenguk teman yang sakit. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Ini ada beberapa gambar, ada yang sesuai dengan nilai Pancasila dan yang tidak sesuai. Ini yang di checklist merupakan yang sesuai dan yang disilang adalah yang tidak sesuai. Demikian pemaparan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.